Halo teman, aku nih mau bertanya sedikit terkait dengan pembelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya, khususnya minggu lalu, presentasi tentang eklesiologi perikoresis. Apa sih yang kamu ketahui tentang eklesiologi perikoresis? Nah, kalau dari penjelasan teman-teman presentasi minggu lalu, itu mereka berbicara tentang perikoresis eklesiologi oleh pemikiran Stanilo. Dalam pemikiran Stanilo, eklesiologi perikoresis itu menekankan pentingnya kesatuan dalam keragaman dan saling ketergantungan dalam tubuh Kristus dan juga gereja. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus harus mencerminkan harmoni dan kesatuan seperti yang terdapat di dalam Trinitas. Konsep ini memandang gereja bukan hanya sebagai struktur hierarki atau organisasi, tapi sebagai komunitas rohani yang hidup di dalam hubungan yang akrab dan saling melengkapi satu sama lain, sebagai yang dilihat dalam hubungan tritarian yang saling mencintai dan juga melayani. Nah, tadi kamu kan sempat menyinggung tentang Stanilo. Siapa itu Stanilo? Aku masih kurang paham sih. Kemarin teman-teman sempat jelaskan, cuman aku nggak ingat lagi sih. Oh, itu toh. Aku juga kemarin sempat baca-baca juga dan sempat mendengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok presentasi. Stanilo ini merupakan seorang teolog Ortodoks Romania yang memang dia sangat dihormati dan diakui dalam teologi Kristen, terutama dalam Ortodoks Timur, karena pemikiran-pemikiran Stanilo berkaitan dengan eklesiologi perikoresis itu tidak sedikit banyak itu berasal dari paham Ortodoks Timur. Ia lahir pada tahun 1903 di Rumania dan meninggal pada tahun 1993. Stanilo dikenal karena karyanya yang cukup luas lah dan mendalam tentang sistematis spiritualitas Ortodoks Timur dan juga teologi pastoral. Beberapa poin yang ditekankan oleh Stanilo adalah kontribusi teologis, yang kedua pendidikan dan pengajaran, yang ketiga adalah pemikiran eklesiologis, keempat pengaruh dan juga warisan. Salah satu karyanya yang mungkin cukup berpengaruh ya tentang pemikiran eklesiologis, yang kemarin juga teman-teman kelompok sempat membahasnya. Nah, tadi kamu sempat menyinggung tuh terkait dengan perbedaan pemahaman dari Ortodoks Timur dan juga Katolik Roma tentang eklesiologi perikoresis. Apa sih yang menjadi perbedaan antara paham eklesiologi perikoresis Ortodoks Timur dan juga Katolik Roma? Kamu bisa nggak menjelaskan kepada aku supaya aku sedikit paham gitu loh. Nah, terkait dengan perbedaan paham tentang eklesiologi perikoresis dalam konsep Ortodoks Timur dan juga Ortodoks Barat itu ada pada konsepnya. Dalam Ortodoks Timur, perikoresis itu mengacu pada hubungan yang saling menembus dan saling melengkapi antara Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Konsep ini juga diterapkan pada gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja dianggap sebagai perpanjangan dari perikoresis ilahi, di mana umat yang berbeda membentuk kesatuan yang saling melengkapi dalam kesatuan dan iman. Sedangkan dalam Katolik Roma, perikoresis tidak dijelaskan dengan yang sama dalam Ortodoks Timur. Gereja Katolik Roma lebih fokus pada konsep hierarki gerejawi yang terstruktur. Meskipun terdapat penghargaan terhadap peran Trinitas dalam kehidupan gereja, konsep perikoresis tidak memiliki penekanan yang sama dalam teologi dan pengajaran Katolik Roma seperti di dalam Ortodoks Timur. Nah, hal ini yang menyebabkan perbedaan paham dari konsep perikoresis Timur dan juga konsep tentang eklesiologi perikoresis Barat. Begitu. Meskipun terdapat banyak perbedaan, tetapi pastinya memiliki titik temulah. Cukup menarik ya kalau kita belajar tentang eklesiologi perikoresis. Kalau nggak salah, kamu barusan saja menyebutkan meskipun banyak perbedaan, tetapi pasti punya titik temu. Nah, kira-kira menjadi titik temu dalam pemikiran eklesiologi perikoresis Barat dan Ortodoks Timur itu apa sih? Kamu bisa nggak jelaskan? Nah, kalau kita lihat dari penjelasan teman-teman presentasi minggu lalu, memang terdapat banyak perbedaan ya tentang paham perikoresis dalam pemahaman Ortodoks Timur dan juga dalam pemahaman Katolik. Namun kalau kita lihat yang menjadi persamaan
dalam eklesiologi perikoresis timur dan juga barat adalah mereka memahami adanya hubungan internal dalam Tritunggal dan dalam hidup gereja sebagai tubuh Kristus. Mereka berusaha untuk mencerminkan harmoni, kesatuan, dan kasih dalam kehidupan pelayanan mereka sesuai dengan ajaran Trinitas dan juga tradisi gerejawi masing-masing. Itu sih yang aku tangkap tentang penjelasan teman-teman presentasi minggu lalu secara keseluruhan. Oke, terima kasih ya, kamu sudah banyak menjelaskan kepadaku tentang eklesiologi perikoresis, terkhususnya kita banyak menyoroti tentang pemikiran Stanislaw. Oke guys, sekarang kita akan menyaksikan video singkat tentang bagaimana eklesiologi perikoresis itu berperan di dalam kehidupan kita dan apa sih eklesiologi perikoresis itu. Jangan lupa menyaksikan video berikut. Check it out. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang eklesiologi perikoresis. Bagaimana sih eklesiologi perikoresis itu dan apa sih yang dibahas di dalam eklesiologi perikoresis dan bagaimana eklesiologi perikoresis berguna di dalam kehidupan kita dan di dalam gereja. Selamat menyaksikan. Eklesiologi perikoresis merupakan satu konsep teologi yang mengacu pada hubungan-hubungan bagian-bagian di dalam gereja, baik sifatnya secara lokal maupun universal. Eklesiologi perikoresis berasal dari teologi trinitarian yang menjelaskan tentang keterkaitan antara pribadi-pribadi ilahi, baik itu Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Dalam konsep eklesiologi, perikoresis mengajukan bahwa dalam konteks anggota-anggota gereja itu hubungannya saling berketerkaitan dan saling melengkapi, sama seperti anggota-anggota Tritunggal saling mencakup dan juga saling melengkapi. Nah, setelah kita mengetahui apa dan bagaimana eklesiologi perikoresis, tentu kita perlu tahu apa peran eklesiologi perikoresis bagi kita umat Kristen. Peran eklesiologi perikoresis yang pertama, pemahaman tentang komunitas gereja. Gereja bukan hanya tentang individu secara pribadi, bukan hanya tentang iman secara pribadi, tapi gereja berbicara tentang komunitas yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Yang kedua, solidaritas dalam persatuan. Hal ini mengajarkan kita bahwa sebagai komunitas gereja, kita saling membutuhkan, saling berbagi dalam iman dan juga menjalankan misi bersama. Peran yang ketiga adalah penghayatan tentang Tritunggal. Perikoresis menghubungkan antara eklesiologi dan juga Tritunggal. Artinya bahwa hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh itu adalah satu dan saling bekerja sama. Hal ini mengajarkan kita bahwa keberagaman di dalam persatuan di dalam keberagaman itu merupakan anugerah yang kita terima sebagai umat Kristen. Nah, kita telah belajar tentang eklesiologi perikoresis dan tentu eklesiologi perikoresis merupakan salah satu konsep tentu yang perlu ada dan perlu kita terapkan sebagai komunitas Kristen, sebagai komunitas gereja. Tentu eklesiologi perikoresis mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang penghayatan terhadap Tritunggal dan pentingnya misi bersama. Terima kasih, jangan lupa saksikan video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.